Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucap syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita syafaatnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Siapa doa mulai? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa, Mbak? Mbak Putri. Oke. Dari teman-teman sekalian, adakah yang masih mengingat pertemuan kita sebelumnya? Kita membahas tentang materi apa? Masih Pak. Saya masih ingat Pak. Kemarin membahas tentang bagaimana cara membuat teks prosedur. Oke. Teks prosedur bisa dijelaskan secara singkat saja, Mbak? Langkah-langkahnya Pak. Penjelasan dari teks prosedur saja, Mbak. Pengertiannya dari apa ya? Ya. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan atau instruksi agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Oke, benar sekali. Jadi teman-teman sekalian masih pada ingat ya? Kita langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan membacakan capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menuliskan teks prosedur yang dibuat sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menuturkan dan menyajikan atau mempublikasikan teks prosedur yang sudah dibuat baik dengan lisan maupun media yang lain. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik melatih kemampuannya untuk menulis secara runtut dan sistematis untuk beragam konteks dan tujuan melalui latihan menulis teks prosedur sederhana dengan rancangan yang baik. Yang kedua yaitu peserta didik melatih keterampilan berkomunikasi secara efektif dan menarik dengan menyajikan teks prosedur mereka secara lisan, visual atau audio visual. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Teman-teman bisa dibuka buku paket halaman 131. Oke, dari buku paket tersebut teman-teman mempelajari tentang materi apa? Struktur teks prosedur Pak. Oke, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada berapa? 5. Bisa disebutkan apa saja? Yang pertama? Judul. Oke, judul. Yang kedua? Tujuan. Tujuan. Yang ketiga? Alat dan bahan. Alat dan bahan. Oke. Yang keempat? Langkah-langkah. Oke, langkah-langkah. Yang kelima? Simpulan. Benar sekali. Jadi struktur teks prosedur itu ada 5. Yang pertama judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan juga penutup. Jadi judul itu berisi ide kreativitas yang akan dilakukan dalam pembuatan produk atau karya. Dan kedua yaitu tujuan. Juga dapat disebut sebagai bagian pembuka atau pengantar. Dalam bagian ini disampaikan informasi terkait hal apa yang akan dibuat atau dilakukan. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Juga disebut sebagai bagian dari material, berisi bahan atau perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah atau struktur inti dari teks prosedur. Di bagian ini berisi uraian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada simpulan, berisi penegasan ulang atas tujuan yang diharapkan, atas tujuan yang telah diharapkan. Bagian ini bersifat opsional, yang berarti dalam teks prosedur boleh ada atau tidak disertakan. Setelah kita mempelajari struktur teks prosedur, kita akan masuk ke contohnya. Oke, contoh teks prosedur. Bapak ingin minta tolong satu orang untuk membacakan. Bapak minta tolong Mbak Nisa, silahkan. Iya Pak, yang mana? Dari judul, tujuan atau pernyataan umum, alat dan bahan. Judul, tujuan atau pernyataan umum yang sedang viral di masa sekarang, maca. Karena rasa maca latenya yang judulnya judulnya cara membuat es coklatos maca. Tujuannya, es coklatos maca adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos maca karena rasa matcha latte yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, minuman ini juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan. Alatnya ada mangkuk, sendok, panci rebus air, gelas saji. Bahannya 2 saset coklatos matcha latte, 2 pieces coklatos waffle, susu ultramilk 250 ml, es batu. Oke, terima kasih Mbak. Yang selanjutnya ada langkah-langkah dan juga penutup. Bapak minta tolong Mas Arno bisa membacakan langkah-langkah dan juga penutupnya. Langkah-langkah yang pertama, tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Yang kedua, rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih. Yang ketiga, tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam matcha bubuknya, lalu aduk hingga merata. Yang keempat, siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. Yang kelima, tuangkan susu Indomie ke dalam gelas, lalu tambahkan coklatos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Yang keenam, untuk toppingnya remukkan 1-3 biji coklatos waffle, lalu taburkan di atasnya, aduk hingga merata. Penutup, minuman es coklatos matcha ini rasanya sangat enak dan segar, sangat cocok diminum saat udara panas. Oke, terima kasih untuk Mas Arno. Setelah kita membahas tentang struktur teks prosedur dan juga contoh dari teks prosedur, Bapak akan memberikan satu contoh video tentang pembuatan teks prosedur ya. Contoh teks prosedur disusun oleh Siti Nurani Fatima. Simak dengan baik ya. Judul: cara membuat es coklatos matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklatos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset coklatos matcha latte, 2 coklatos waffle, susu ultramilk 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah: tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan.
Celcius. Tunggu hingga mendidih. Tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam air bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Lalu tuangkan coklatos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, remukan buah coklatos waffle. Lalu taburkan di atasnya. Nah, sudah jadi. Minuman es coklatos matcha ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Terima kasih sudah menonton. Selamat berjumpa. Oke, setelah kita melihat video cara pembuatan es apa tadi? Es Coklatos matcha. Pak itu lupa ya. Masih ketua. Itu kita kan pasti sudah melihat juga dari strukturnya, yaitu ada judul, ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah dan juga ada penutup atau simpulan. Untuk jadi pada hari ini Bapak akan memberikan tugas kelompok. Akan memberikan tugas kelompok, yaitu menentukan dari setiap gambar ini dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan juga penutup atau simpulan. Bapak akan bagi 4 kelompok ya. Untuk kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3 dan kelompok keempat. Bapak kasih waktu 5 menit saja untuk menentukan struktur dari setiap gambar tersebut ya. Untuk yang kelompok 1 membuat apa Pak? Untuk yang kelompok 1 membuat es potong buah naga. Untuk yang kelompok 2 membuat es sirup susu. Untuk yang kelompok 3 membuat es sirup soda gembira. Untuk yang kelompok 4 membuat wedang jahe. Berapa menit Pak waktunya? 5 menit, Mbak. 5 menit kurang, Pak. Oh, kurang. Jangan lama-lama, Mbak. Nambah 5 menit lagi Pak. Ini mikir loh Pak. Ya udah, jadi 10 menit ya. Oke Pak. Oke. Bagaimana? Sudah teman-teman? Sudah Pak. Oke, perwakilan dari kelompok bisa maju mempresentasikan struktur tes prosedur dari gambar yang telah ditentukan tadi ya. 2 kelompok yang maju pertama akan mendapatkan ya, reward. Oke, Mbak Peli silakan. Untuk yang kedua, pembuatan es sirup susu. Tujuan, bulan Ramadan menjadi momen yang ditunggu-tunggu
umat muslim mempersiapkan sajian berbuka puasa merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan untuk mengisi waktu selama puasa. Kamu bisa membuat sendiri sajian berbuka dengan sederhana yang ada salah satunya adalah es sirup susu. Alat dan bahan: alat sendok gelas, bahan sirup oren atau jeruk, jeli, es batu, biji selasi, dan susu. Langkah-langkah: siapkan alat dan bahan, masukkan sirup ke dalam gelas, masukkan jeli sebanyak 2 sendok, tambahkan es batu secukupnya, masukkan 2 sendok makan biji selasi, tuangkan susu UHT secukupnya, hidangkan es sirup selagi dingin. Penutup: menu yang cocok untuk buka puasa bukan? Selamat mencoba. Yuk, yang kelompok selanjutnya yang ingin maju. Oke, Mbak Melinda silakan. Iya. Namanya sama. Masa sekolah sih enggak? Ini yang vegan jahit. Tujuannya, vegan jahit adalah minuman hangat yang terbuat dari bahan dasar jahit. Vegan jahit membantu mengurangi pada beberapa kondisi penyakit. Kamu bisa membuat vegan jahit dengan sangat mudah di rumah. Alat dan bahannya: alatnya ada 1 ulekan, 2 kompor, 3 panci, 4 virus. Bahannya ada 700 ml air, yang kedua 150 gram jahe, 3 buah lemon, dan 5 keping gula merah. Langkah-langkah: yang pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Geprek jahe dalam ulekan. 3. Masukkan 700 ml air ke dalam panci. 4. Setelah air mendidih, masukkan jahe, tunggu sebentar hingga mendidih. 5. Kemudian masukkan gula 150 gram merah, aduk hingga larut. 6. Jika sudah tercampur rata, tuangkan jahe ke dalam gelas. 7. Beri sedikit rasa lemon. 8. Tambahkan hiasan untuk mempercah tampilan. 9. Hidangkan vegan jahit saat masih panas atau hangat-hangat. Untuk minuman ini sangat cocok untuk kesehatan imun tubuh kita. Nikmat, sehat, dan berkhasiat. Selamat mencoba. Selanjutnya. Belum, Pak. Oke, belum ya. Baik, langsung saja. Untuk 2 kelompok yang maju pertama tadi bisa maju kembali. Meli dan Melinda. Pak, berikan hadiah yang kecil-kecil bisa dimakan bersama ya. Ada berarti dong. Duduk sini dong, Mbak. Lah iya, kita belum mana, Mbak? Ada sama Merit dan Melinda. Ya, adik-adik. 2 menit. Oke, setelah kita tadi sudah mempraktekkan dari struktur teks prosedur, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan membacakan, Bapak akan minta tolong 1 orang untuk membacakan kesimpulan. Ada yang bisa? membacakan apa mikir sendiri? Menjelaskan. Menjelaskan. Dapat hadiah lagi nggak, Pak? Iya, Mbak, dapat hadiah lagi. Ayo, Mbak. Nggak tahu, Pak.
Ada yang bisa? Singkat saja, nggak perlu panjang-panjang. Jangan lama-lama ya. Waktunya 10 habis. Silakan Kak. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah struktur teks prosedur ilmiah dan bab akan menciptakan tujuan yang dijalankan. Sudah itu saja Kak. Oke. Baik, Bapak akan menambah sedikit dari kesimpulan hari ini. Jadi kesimpulannya itu kan tadi kita sudah membahas tentang struktur teks prosedur. Ada judul, ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah dan juga ada penutup atau simpulan. Jadi dalam pembuatan teks prosedur itu kita tidak hanya membuat semata-mata, tapi juga memperhatikan dari struktur teks prosedur itu sendiri agar mempermudah seseorang untuk melakukan aktivitasnya secara tepat. Baik, karena tadi ada Bapak yang menjawab. Saya akan memberikan hadiah. Iya. Terima kasih juga Pak. Nggak dipoto sekalian, Pak. Enggak usah Pak, hanya malu. Baik, pembelajaran hari ini kita sudah selesai sekian. Bapak akan memberikan latihan di rumah untuk teman-teman sekalian. Bapak minta tolong buatlah satu teks prosedur dengan memperhatikan struktur teks prosedur itu sendiri. Bebas nggak, Pak? Bebas, Mbak. Itu dikerjakan nggak, Pak? Wajib. Kalau nggak dikerjakan gimana, Pak? Nanti video, Mbak. Ada kan? Baik, sekian pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.